Abu Janda ini. Jadi dia sengaja, udah berbulan-bulan nggak ada kabar, mungkin dapat pesanan, dia langsung turun ke lapangan, langsung turun ke laut, mau wawancarai nelayan. Wallahu alam, kita nggak tahu, karena ya kan kita tahu dari dulu bagaimana profil seorang Abu Janda ini yang selalu melawan nalar sehat, akal sehat dari rakyat jelata. Pagar laut mulai dicabut, Abu Janda bikin kacau. Ya oke, jadi kita akan coba lihat. Enggak ya, harusnya ikutan itu Parcok. Ya mungkin menunggu instruksi dari atasannya ya. Oke, kita akan coba lihat. Ini dulu nih, dari yang bikin kacau nih. Abu Janda turun ke laut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin nanya ya Pak, orang asli sini? Ya, asli sini. Ya, saya asli orang sini. Pekerjaannya? Nelayan, Pak. Bapak? Nelayan. Itu pagar laut siapa yang bikin Pak? Ya, kita, Pak, warga sini, Pak. Warga sini yang bikin? Iya. Terus modalnya dari mana? Ya, kita patungan para nelayan, Pak. Oh, jadi ini modalnya dapat patungan? Iya, Pak. Ya, dari patungan dari nelayan, Pak. Gimana cara bikinnya Pak? Kita pasang satu-satu dari pinggir, naik perahu, nyampe tengah. Oh, jadi bukan pakai beko ya Pak ya? Enggak, Pak. Naik pakai perahu, Pak. Oh, ke tengahnya pakai perahu. Jadi jelas ya guys ya, itu video beko itu hoax. Saya udah cek, itu video beko itu adanya di Bekasi, bukan di sini. Berapa lama jadi sampai tengah gitu Pak? Ada 5 tahunan, Pak. Kita nyicil pelan-pelan nyampe kelar. Oh, jadi ini ngebangun sampai tengah ini udah ada 5 tahun? Udah ada, Pak, 5 tahun, Pak. Jadi jelas ya, yang bilang ini pagar laut ini sebulan jadi itu hoax. Ada pesan-pesan yang mau disampaikan Pak? Ada dengan Bapak kita Presiden, Pak Prabowo. Ini bambu kita bikin capek-capek, tolong jangan dihancurin karena sangat berguna. Jadi Pak Prabowo beserta jajarannya jangan termakan hoax pagar laut ini milik PIK 2 atau milik Agung Sedayu ya Pak. Pagar laut ini saya bisa pastikan milik nelayan warga sini Pak. Yang bilang pagar laut ini milik Sembilan Naga itu provokator Pak. Niatnya mau rasis ke warga minoritas dan mau adu domba bangsa. Ditangkapin aja tuh Pak orang yang bikin gaduh kayak gitu Pak. Terlihat sekali kan, ada di pihak mana Abu Janda ini. Aduh, kacau ini. Bela-bela aguan, luar biasa, luar biasa. Dan dia nggak tahu ini, padahal pasukan elit TNI AL ikut dikerahkan bongkar pagar laut. Jadi sikap Tempo ini Cik Wan bahwa tentu ini adalah kekonyolan lain lah. Betul. Di republik ini gitu kan. Ada HGB di atas lautan ada kan. itu kan. Selain itu adalah bagaimana mungkin terutama kita menyoroti atau mengkritik Kementerian Kelautan dan Perikanan ya. KKP yang merupakan lembaga yang punya kewenangan atau otoritas dalam hal di sektor kelautan. Mana mungkin mereka tidak mengetahui adanya pekerjaan atau proyek sepanjang 30 km yang tentu tidak dibangun dalam satu malam saja. Bagaimana kebiasaan atau pola pemerintah merespons kekacauan-kekacauan atas peristiwa yang terjadi. Jadi mereka baru bergerak setelah adanya permasalahan yang viral. Nah, rezim viral ini yang kemudian kita kritik, apalagi nelayan-nelayan yang kita juga dapatkan ceritanya ya Ci. Mereka ini sangat terdampak. Mereka sudah melapor ke pihak-pihak terkait, ke pemerintah. Nah, kalau kemudian di sini Kementerian Kelautan mengaku tidak tahu, alangkah lucunya negeri ini. Catatan untuk pembebasan tanah laut Banten, Prabowo Subianto dan Tentara Rakyat Syahganda Nainggolan. Kita tahu ini aktivis ya. Brigjen Hari Indarto, Tentara Angkatan Laut bergerak cepat ke pantai utara Banten bersama 600 marinir pasukan Katak. Pasukan penyelam bawah laut serta melibatkan rakyat Banten membongkar pagar laut ilegal di sana yang berbulan-bulan megah tanpa ada seorang pun yang berani merubuhkannya. Dalam keterangannya di media, Hari mengatakan bahwa gerakan dia membongkar pagar laut adalah respon cepat mematuhi perintah Presiden Prabowo melalui Kepala Staf TNI AL. Untuk ketegasan bahwa TNI bersama rakyat dan sepenuhnya untuk rakyat. Ya, TNI kan lahir dari rahim rakyat ya.
Rakyat Banten yang selama ini menderita dalam tekanan penjahat oligarki dan ulama penghisap darah rakyat serta aparat yang tunduk pada cukong, hari ini telah terbebaskan. Di tangan Prabowo Subianto, pembebasan tanah rakyat Banten dimulai hari ini. Hari ini, pencabutan pagar laut secara bertahap dan kedepannya pastinya Prabowo akan mengevaluasi PSN dan seluruh kebijakan kandidat presiden juara koruptor versi OCCRP kemarin. Siapalah? Joko Widodo. Pembebasan tanah di Banten dan nantinya pantai utara Jawa diharapkan mempunyai pola yang sama. Ini adalah tanda kemenangan bangsa Indonesia setelah ratusan tahun lalu Sultan Agung gagal menyerang kompeni di Batavia. Tentu saja, banyak pihak yang selama ini sanksi terhadap Prabowo. Apakah dia mampu mengoreksi kebijakan masa lalu di mana dia ada di dalamnya? Namun, pembaca sejarah harusnya juga tahu bahwa perubahan besar banyak terjadi karena revolusi, tapi banyak juga yang terjadi karena evolusi yang dipercepat. Yakni dari dalam. Tuan Gorbachev di Uni Soviet atau Rusia di era lalu menghancurkan komunisme dari dalam, bahkan ketika dia menjadi presiden. Tuan Deng Xiaoping menghancurkan komunisme ortodoks di Cina juga ketika dia berkuasa. Tuan Napoleon Bonaparte merubah negara sebebas-bebasnya menjadi negara konstitusional dan terbimbing ketika ia berkuasa. Padahal dia ikut dalam revolusi Prancis dan banyak lagi contohnya. Rakyat harus melek politik, jangan mau dibodohi rezim zolim. Ya, cabut Joko Bau. Wah, ngeri-ngeri. Abu Dhabi nyimak, terima kasih ya. Lanjut. Said Didu, pejuang utama pembebasan rakyat Banten bersama LBH Muhammadiyah, KSPSI, Jumhur, Agra, dan Haji Mbai, Mulia Syarif, Ketua Umum, Matlaal Anwar, dan lain-lain tentu menunggu terus tanpa lelah gerakan tentara hari ini. Mereka memang bersama teman-teman lainnya berbulan-bulan menyuarakan protes atas keangkuhan oligarki yang ingin mengkafling-kafling laut dan tanah-tanah Banten seluas 100.000 hektar. Mereka hampir frustasi karena kekuatan oligarki ini diprediksi selama inilah yang mengontrol negara termasuk kekuatan aparatur. Lalu kenapa Prabowo Subianto mengerahkan tentara dan menggerakkannya? Menggerakkan tentara dalam teori bernegara adalah sebuah langkah ketika melihat suatu ancaman bersifat besar dan mengguncang pertahanan. Bukan lagi keamanan. Sudah berapa elemen negara, seperti kementerian, berusaha menggusur pagar laut tersebut. Yang berhasil cuma penyegelan. Artinya apa? Penguasa pagar itu begitu kuat dan sakti. Bahkan banyak ulama-ulama mulai bersuara membela pagar itu. Pagar dibela ulama. Ngeri gak sih? Ulama-ulama seperti ini dulu dimasukkan sebagai salah satu setan desa. Jadi ketika elemen sipil gagal, hari ini Prabowo Subianto menggerakkan tentaranya. Orang-orang seperti Said Didu mungkin takut Prabowo Subianto sudah terlalu tua sehingga mungkin lambat bergerak. Sesungguhnya perjuangan Said Didu lama relatif karena berbulan-bulan gerakannya ada di kekuasaan koruptor yang berkuasa. Sebaliknya, Prabowo belum 100 hari atau bahkan belum 3 bulan berkuasa sudah memberikan kepastian adanya negara hadir di hati rakyat. Ucap Jumhur. Syahganda. Jumhur sama Syahganda itu suka ketuker-tuker. Nah, Prabowo meski menua bukanlah lamban. Prabowo seperti juga Jenderal Sudirman meskipun ditandu tetap bergerak dinamis. Keberhasilan paling hebat dari Prabowo hari ini adalah pernyataan Brigjen TNI Hari Indarto bahwa TNI bersama rakyat. Ini adalah pernyataan Jenderal Sudirman di era perjuangan kolonial Belanda yang menyerang Indonesia setelah merdeka. Hari ini adalah hari tentara bersama rakyat menggema kembali di tanah air kita. Pagar laut sebagai simbol keangkuhan oligarki busuk selama ini mulai dihancurkan. Kita tidak perlu khawatir dengan delivery janji-janji Prabowo untuk rakyat. Bahkan ketika semua orang frustasi karena oligarki begitu kuatnya menguasai negara, Prabowo mengatakan itu hal-hal kecil saja.
Dalam pidatonya di acara Sabang Merauke Circle seminggu lalu, Profesor Sufmi Dasko Ahmad sebagai tangan kanan Prabowo menyetir bahwa urusan evaluasi PSN, urusan mengambil alih 3,3 juta hektar lahan sawit ilegal, urusan menerbitkan jajaran aparat yang korup, itu adalah hal kecil bagi Prabowo. Kalau mengalahkan kekuasaan oligarki rakus adalah kecil buat Prabowo, maka kita harus yakin kemakmuran rakyat itu akan segera terwujud. Mulai hari ini, Prabowo bersama tentara rakyat menunjukkan taringnya. Kita harus berdoa untuk Prabowo dan tentara agar mereka kuat selalu, terutama melawan oligarki. Semoga pembebasan rakyat Indonesia dari cengkaman oligarki, Prabowo dapat memimpin pembebasan Palestina, insya Allah. Salam dari Lembang, Syahganda Nainggolan. Mantap, keren banget ya. Mudah-mudahan yang dikatakan selama ini omon-omon dibuktikan dengan penyikapan hari ini. Diturunkan TNI AL, TNI Angkatan Laut untuk membersihkan laut Indonesia dari kafling-kafling yang dibuat oleh para oligarki.